Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Irwansyah Pasaribu dengan NIM 120 101 11 368 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pembimbing Bapak Ripi Hamdani MPD. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi teknik penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Sebelum kita membahas tentang teknik penulisan catatan kaki dan daftar pustaka, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu daftar pustaka dan apa itu catatan kaki. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sedangkan catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi, atau sering disebut juga dengan daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penulisan daftar pustaka. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengapa daftar pustaka wajib ada dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, karena daftar pustaka digunakan untuk menunjukkan bahwa tulisan dan informasi dalam sebuah karya ilmiah bukan berasal dari pemikiran pribadi. Yang kedua, karena daftar pustaka digunakan untuk memberikan sumber informasi yang ditulisnya, agar pembaca bisa menelusuri topik tersebut dengan lengkap. Yang ketiga ialah karena daftar pustaka digunakan untuk menghargai para penulis sumber informasi. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Terdapat 5 sistematis penulisannya, yaitu nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Dari kelima ini, kita bisa singkat menjadi NATAJUKOPEN, yaitu nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Berikut saya jelaskan contohnya. Baik, kita akan masuk pada contoh. Perhatikan identitas buku berikut ini. Nama penulis Abudin Nata, tahun 2014, judul buku Metodologi Studi Islam, Kota Jakarta, penerbit Raja Wali Pers. Jika ditulis dalam daftar pustaka akan menjadi sebagai berikut. Nata Abudin. Mengapa Nata Abudin? Karena dalam susunan daftar pustaka, jika nama terdiri dari 2 kata, maka kata terakhir didahulukan. Maka akan menjadi Nata, Abudin, 2014, Metodologi Studi Islam. Perlu diingat, dalam penyusunan daftar pustaka, judul buku harus dicetak miring. Jakarta, 2, Raja Wali Pers, Contoh kedua cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Perhatikan identitas buku berikut ini. Nama penulis M. Solahuddin dan Agus Suyadi, tahun 2008, judul buku Ulumul Hadis, Kota Bandung, dan penerbit Pustaka Setia.
Jika ditulis dalam daftar pustaka akan menjadi berikut: Solahuddin, M dan Agus Suyadi. Pada buku ini terdapat dua penulis. Jika dalam satu karya tulis terdapat dua penulis, maka cara penulisannya adalah yang dibalik hanyalah nama si penulis yang pertama saja, dan antara nama penulis pertama dan penulis kedua disisipkan dengan kata dan. Maka jadinya berikut ini: Solahuddin, M dan Agus Suyadi, 2008, Ulumul Hadis. Perlu diingat, judul buku harus dicetak miring. Bandung, 2, Pustaka Setia, Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari artikel jurnal. Ada 6 unsur dalam penulisannya, yaitu nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, kota, dan penerbit. Berikut saya jelaskan contohnya. Di sini saya sudah sediakan contoh jurnal dengan identitasnya, nama penulis Franky, tahun 2018, judul artikel model pembelajaran matematika siswa kelas 1 sekolah dasar, nama jurnal, jurnal psikologi, kota Yogyakarta, dan penerbit UGM. Jika ditulis dalam daftar pustaka akan menjadi sebagai berikut ini: Franky, 2018, model pembelajaran matematika siswa kelas 1 dasar. Di sini judul artikelnya tidak ditulis miring, akan tetapi diberi tanda petik 2 dalam jurnal psikologi. Sedangkan nama jurnalnya ditulis miring. Vol 35 nomor 2 halaman 151 sampai 163. Halaman ini diberi tanda kurung. Yogyakarta, 2, Universitas Gadjah Mada, Yang terakhir adalah cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Ada 5 unsur cara penulisannya, yaitu nama, tahun, judul, URL, waktu pengambilan, atau kapan kita mengakses internet tersebut. Berikut saya jelaskan contohnya. Jika kita mengambil dari internet, maka seperti berikut ini. Saya beri contoh data artikelnya. Nama penulis Adam Rizkala, tanggal tayang Jumat 17 Mei 2019, judul Pengertian Fikih menurut para ulama dan keutamaannya. URL-nya sebagai berikut, dan waktu aksesnya 11 November 2020 pukul 13.26. Jika ditulis dalam daftar pustaka akan menjadi sebagai berikut: Rizkala, Adam. Mengapa namanya dibalik? Karena jika sebuah nama terdiri dari dua kata, kata yang terakhir didahulukan dan akan menjadi Rizkala, Adam, 2019, dan judulnya diberikan tanda petik 2, pengertian fikih menurut para ulama dan keutamaannya, petik, URL-nya, diakses pada 11 November 2020 pukul 13.26, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan catatan kaki. Yang pertama, cara penulisan catatan kaki yang bersumber dari buku. Cara penulisannya adalah nama pengarang, judul buku, buka kurung, kota, 2, penerbit, tahun,
tutup kurung, koma, halaman, titik. Perlu diingat, nama pengarang tidak dibalik, sedangkan judul buku ditulis miring. Pada contoh buku berikut ini, penulis mengutip dari bukunya M. Quraish Shihab. Di sini diberi angka 22 dan di bawahnya ditulis catatan kakinya berupa tulisan kecil, yaitu M. Quraish Shihab, wawasan Al-Quran. Ingat, judul bukunya ditulis miring, buka kurung, Bandung, titik 2, Mizan, 1996, tutup kurung, dan cetakan titik 3. Yang perlu diketahui, jika ditambahkan dengan cetakan, maka tulisan cetakannya yang benar ialah CET, titik, dan huruf angka Romawi 3, HLM titik 286 titik. Yang kedua adalah cara penulisan catatan kaki yang bersumber dari artikel jurnal. Cara penulisannya adalah nama, petik 2, judul. Ingat, judul artikel tidak ditulis miring. Petik, dalam nama jurnal, buka kurung, kota, titik 2, penerbit, tahun, tutup kurung, halaman, titik. Yang terakhir adalah cara penulisan catatan kaki yang bersumber dari wawancara. Maka penulisannya seperti ini. Wawancara dengan Rizky Fadli tanggal 11 November 2020 di Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru. Jika wawancaranya pada tanggal tersebut dan lokasinya di tempat tersebut. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.